Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nah, nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat. Kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita. Kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh. Bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Ketika kita sudah membersihkan yang tadi dijabarkan, mampu berwudu secara zahir, mampu berwudu secara batin, artinya meninggalkan maksiat. Lalu inti syariat ini tadi ada 3 perkara. Setelah membersihkan itu tadi seluruh anggota badan, kita menjaga amanah, kita harus bertaubat. Yang pertama, taubat untuk apa? Selama ini kita lalai menjaga kepercayaan Tuhan. Yang ada kita terus aku, rumahku, mobilku, uangku, keluargaku, kunya ego yang tampil, yang mewujud aku, bukan tuh. Artinya mengakui sifat Tuhan. Penglihatan diakui milikku, pendengaran milikku, akhirnya semaunya lah. Tobat itu bukan untuk orang yang banyak maksiatnya. Kita aja yang lupa dengan Tuhan harus tobat juga. Merasa hebat, merasa alim, merasa berilmu ini tobat juga, harus tobat. Merasa lebih baik daripada yang lainnya, akhirnya melihat orang lain tuh remeh. Tobat juga ini harus. Ada yang berilmu, yang hebat, yang alim tuh Tuhan aja. Kita nih apa? Tempatnya salah dan dosa gitu loh. Tobat, inti syariat. Kalau belum bertobat, belum dapat intinya. Setelah tobat harus mencintai apa yang diperintahkan Tuhan, harus taat di dalam menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Kira-kira kita ini sering melanggar kah? Kada.
larangan Tuhan. Nah, artinya kita belum menghiasi taubat kita dengan ketakwaan dengan Tuhan. Takwa itu ibarat pakaian dan celana. Nah, itu harus dikerjakan secara istiqomah. Kalau kada istiqomah, merasa sendirian nih, wah nggak ada orang nih. Nah, lalu pikiran liar kemana-mana. Nah, lepas celana itu ibaratnya, nah kada bercelana. Nah besoknya kada berbaju, kada bercelana lagi, kada berbaju lagi. Nah, ada istiqomah. Orang yang sudah taubat, dia mencintai yang diperintah Tuhan. Yang diperintah Tuhan apa? Yang paling sering kita langgar, membersihkan hati dari mencintai dunia. Dunia inilah dicintai, Tuhannya dilalaikan. Nah, apa sih tujuan hidup kita kalau tidak mencintai Tuhan? Itu percuma aja. Ada nilainya. Ya? Fungsi manusia itu untuk ibadah, hatinya untuk komunikasi. Kalau hatinya rusak, artinya tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Ini yang berbahaya. Seperti itu. Ya. Sama Tuhan ini kadang-kadang merasa nyamannya. Sholatnya kadang nyaman. Ngaji kadang nyaman. Yasinan pengen cepet tampih. Sholat pengen cepet tampih. Zikir pengen cepet tampih. Kapan nih selesai? Lama bujur nih. Ya, ke majelis cepet tampih. Lama bujur nih, baca nih nah. Hatinya kadang merasakan kenyamanan bersama ketaatan, bersama dengan Tuhan. Pengen nampihan aja cepet. Ya. Kalau sholat rasanya lamanya itu nah. Lama bujur nih sholat nih. Imamnya nih panjangan. Ya. Sholat Jumat tuh nah 2 rakaat nah. Ada sabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya zikir dulu. Nah kabur lah. Ibadah kadang merasakan kelezatan di dalam ibadahnya. Artinya tobatnya kadang benar. Takwanya kadang benar. Suka menjalankan maksiat, berat menjalankan taat. Ini yang menyebabkan ilmu tauhid kada bisa dipakai. Karena ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu makrifat, ilmu yang suci. Apabila hati kita masih rigat kada kawa memakai. Biar kitab pian nih segudang gin. Kitabnya para wali kada bisa memakai. Kalau syariatnya kada beres, maka kada bisa naik ke makom thariqah. Dari syariat dulu dibaiki. Kalau syariatnya kada beres, apalagi thariqahnya. Thariqah ini yang dibersihkan apanya gerang? Hatinya. Kayak apa syariatnya kalau kada benar? Thariqahnya apa lagi? Kayak apa merasakan diliputi, dibersamai, diperhatikan. Kada ada di dalam dirinya itu yang namanya Mbak Amal ini nah, kada ada ikhlasnya, kada ada sidik, kada ada jujurnya. Jujur lawan diri, jujur lawan manusia, jujur lawan Tuhannya kada ada. Apalagi tumakninah. Kada ada. Rasa nyaman dengan Allah. Ini sebabnya. Jadi jangan menyalahkan yang lain-lainnya. Kenapa ini ilmu kada bisa ulun pakai ini kayak apa nih? Merasakan sifat Tuhan ini ya. Ruh yang menjadi cikal bakal alam semesta. Itu kalau yang dirasakan.
yang hidup, yang terang benderang, yang nyata. Kenapa ini kada bisa ulun rasakan nih? Nah, sholatul daim kada bisa nih, nah kayak apa? Gak ada rasanya. Itu tadi. Syariatnya kada benar. Tuhan ini nah kada suka, nyata-nyata kada suka Tuhan nih. Diterjang masih. Itu sebabnya kada ridho Tuhan dengan kita. Masih kotor. Nah, sudah tahu, sudah dijabarkan lah. Kemana-mana membawai rahasia Tuhan. Harusnya itu kan senjata. Senjata apa? Untuk menghapus seluruh masalah, seluruh ketakutan, seluruh problema atau masalah. Ampi sudah, kalau sudah bersama Tuhan tuh ampi. Tuhan beri keajaiban. Kalau mukjizat kepada Nabi ya. Kalau kita ini ya cukup keajaiban. Kalau para wali karomah. Ini nah, keajaiban kada muncul-muncul karena kita kada bisa memakai tubuh Muhammad Habibullah. Kayak apa kita kada bisa dipercaya Tuhan? Setiap hari dihidupkan pagi panjang angan, pagi ambisinya dunia. Yang dipikirkan itu nah seharian dunia terus. Tuhannya kapan? Maka ajal nih pasti dah. Kita ini nak bersama Tuhan kada pernah merasakan nikmatnya bersama Tuhan. Karena hatinya mendua. Banyak isinya selain tuh. Hati ini narigat. Kayak apa masuk toreko? Kotor ya, keakuannya kuat sekali ya, seakan-akan besok hidup kada mau tobat, harusnya mau tidur tobat, syukur-syukur mandi tobat, sholat taubat, banyakin istighfar, baru guring. Nah dimatikan Tuhan sudah. Kalau besok hidup kan kada tahu kalau yang dibawa apa pas tidur tuh nah, pas mati malam tuh yang dibawa maksiat terus. Goring nih nah sambil bawa HP. Kelelahan, kebanyakan pikiran dunia. Tuhan ini nak bersama pian ya, kenapa kita ini kok bingung? Semua masalah ada jawabannya. Tuhan selesai. Maka istiqomahkan dengan Tuhanmu melalui Rasulullahmu. Jadikan dirimu cahaya. Maka engkau akan bisa bersama Rasulullah disampaikan, dihantarkan ke hadiratnya Allah. Kalau rigat terus kayak apa? Nah, kadang mikir kita ini hidup nih sudah separuh nih perjalanan. Nanti ada kehidupan yang kita bakal hadapi lagi dan itu yang kekal abadi. Kenapa kita terlalu mencintai dunia? Berarti hati kita ada masalah. Ya? Ini yang menyebabkan kita nih kada bisa memakai ilmunya para wali ini nah. Aku ini nyata wujudnya Allah melalui zat sifat. Apalagi yang kau cari? Asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan jangan kau cari lagi, sudah nyata nah sama pian zat sifatnya. Wa asyhadu anna Muhammad nyata pada jasad. Itulah utusan yang harus kembali bersih dan suci. Kita merigati terus dengan sifat apa? Iri, dengki, hasud, fitnah, takabur, sombong, riya, nah macam-macam. Wah kita, maka belajar menuju ketuhanan, belajar menuju penyucian diri. Nah rasakan lah, pian nih pulang kena mandi tobat, sholat tobat, banyakin istighfar ya,
baru pian nih guringnya bersama sholatul daim jangan dilepas ya. Sholatul daim tuh merasai ruh lalui napas, merasai nur, merasai zat dan sifatnya Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.